mungkin saja selama ini course kita masih kosong, kita belum pernah menggunakan ULS, gitu. Sekarang kita aktifkan. Ya, di sesi kali ini itu yang kita bicarakan adalah introduction to ULS. Nanti di introduction ini saya akan bicara tentang kebijakan penggunaan ULS, khususnya di situ. Jadi saya akan fokus di sana. Jadi supaya Bapak Ibu paham terkait bagaimana cara menggunakan ULS-nya itu, bagaimana siklusnya tiap semester. Ya, termasuk juga nanti kalau misalnya ada asisten dosen atau staf dari prodi yang ditugaskan untuk membantu, itu bagaimana, dosen LB juga nanti bagaimana prosedurnya. Ya, mungkin di sini mungkin ada di asisten ya di sini. Ya, jadi nanti bisa disampaikan ke PJMK mata kuliahnya, ke PJMK-nya masing-masing. Ya, kemudian sesi berikutnya itu bagaimana cara login ke ULS untuk pertama kalinya dan kalian melakukan aktivasi account. Kemudian nanti dilanjutkan dengan bagaimana cara memanage, mengatur course page, termasuk setup, kemudian tambahkan file, biasanya file materi, entah PPT atau PDF atau apapun. Kemudian yang terakhir itu enrollment system. Jadi nanti enrollment system ini biasanya nanti akan digunakan, terutama yang manual. Itu Bapak Ibu mungkin akan gunakan nanti saat ada mahasiswa yang tiba-tiba mendatangi Bapak Ibu, kemudian minta izin untuk sit in. Gitu. Kan ada beberapa mahasiswa pasti ada yang modelnya seperti itu. Pengen sit in, pengen belajar lebih, atau pengen ngulang. Jadi mau sit in saja, tapi kan tidak ngambil di perwalian. Nah biasanya kan Bapak Ibu kan bermurah hati mengizinkan mereka untuk sit in. Nah kalau pakai ULS gimana? Nah itu harus dimasukkan secara manual karena yang tidak ada di database-nya admin, jadi dengan kata lain tidak melalui surat tugas mengajar maupun dari perwalian, tanpa melalui perwalian, maka tidak akan bisa terenroll secara otomatis. Oleh karena itu dibutuhkan manual enrollment. Itu nanti topik yang terakhir. Nah, untuk topik aktivasi account sampai enrollment system nanti akan disampaikan oleh Ardina, staf teknologi pembelajaran di PPKP. Ya, langsung saja. Kalau Bapak Ibu dari S1, S2, S3, nanti prodinya S1, S2, S3, pasti menggunakannya yang Ubaya Learning Space, yaitu ULS. Ya, tapi bagi Bapak Ibu yang Politeknik, itu menggunakan Politeknik Ubaya Learning Space. Jadi sebenarnya ada dua, tampilannya mirip, ya, cuma beda warna. Memang sengaja dibedakan warnanya supaya tidak keliru. Yang satu biru, yang satu hijau. Ya, nah sekarang kita masuk ke tata kelola ULS. Ya. Pengelolaan ULS itu sebenarnya mengikuti siklus seperti yang ada di gambar ini. Jadi untuk pertama kali saja, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa atau staf yang ditugaskan oleh prodi itu harus melakukan aktivasi account. Cara aktivasinya bagaimana nanti akan disampaikan oleh Ardina. Ya, aktivasi ini cukup sekali saja. Caranya sebenarnya mudah sekali. Selama Bapak Ibu dosen dan mahasiswa mempunyai akun Guaya. Jadi sebenarnya butuhnya cuma itu. Nah, nanti kalau begitu sudah aktivasi, maka langkah selanjutnya adalah sistem akan melakukan update database ULS atau biasanya kami sebutkan istilahnya sinkronisasi database. Nah, maksudnya sinkronisasi database ini apa? Maksudnya adalah kalau misalnya Bapak Ibu mengajar di mata kuliah ABC, maka Bapak Ibu akan di-enrollkan secara otomatis sebagai dosen di mata kuliah ABC. Itu maksudnya. Atau kalau misalnya mahasiswa, maka mahasiswa akan di-enrollkan secara otomatis ke mata kuliah yang diambil sesuai waktu perwalian. Ya, jadi waktu perwalian ngambil mata kuliah apa? Nah, itulah yang
akan dienrolkan secara otomatis oleh sistem. Ya. Nah, itu sebabnya tadi di awal sempat saya singgung bahwa kalau misalnya tidak ada di surat tugas mengajar dan perwalian, maka tidak bisa melakukan, sistem tidak akan melakukan auto enrollment karena tidak ada datanya di database admin. Jadi selama database admin ada, database ULS juga ada. Jadi sama karena disinkronisasi. Gitu. Nah, lalu berikutnya adalah dosen dan mahasiswa menggunakan ULS setiap semester. Jadi ini di tahap berikutnya ini adalah tahap proses pembelajaran dalam satu semester. Silakan dosen dan mahasiswa beraktivitas di sini. Ya, silakan dosen merancang aktivitasnya, kemudian mahasiswa melakukan aktivitas belajar itu. Nah, setelah selesai dalam proses satu semester ini, maka di tiap akhir semester, sistem akan melakukan auto unenrollment, Bapak Ibu. Nah, maksudnya auto unenrollment ini apa? Kan karena semesternya sudah berakhir, ganti semester, otomatis Bapak Ibu mengampu mata kuliah yang baru, dan juga mahasiswa mengikuti mata kuliah yang baru. Nah, di mata kuliah yang lama, Bapak Ibu mahasiswa akan di unenroll, dengan kata lain dikeluarkan dari mata kuliah tersebut. Nah, tapi untuk Bapak Ibu dosen jangan khawatir. Jadi karena materi yang dimasukkan di mata kuliah itu masih tetap dapat diakses untuk semester berikutnya atau tahun berikutnya jika mata kuliah itu dibuka lagi dan Bapak Ibu mengampu mata kuliah itu. Nanti akan menemukan materi yang sama. Jadi silakan melakukan update. Nah, siklus ini selalu berputar terus tiap semester. Jadi siklus ini terjadi selalu dalam waktu tiap semester. Untuk aktivasi hanya pertama kali saja, Bapak Ibu. Nah, untuk proses aktivasi ini sebenarnya mahasiswa juga sudah tahu karena proses aktivasi ini juga dimasukkan di materinya MOB. Jadi harusnya mahasiswa baru sekarang ini harusnya sudah melakukan aktivasi. Seharusnya. Tapi ya kadang mahasiswa ada yang kelupaan atau sering menunda. Ya nanti bagi Bapak Ibu yang mengajar mahasiswa semester 1, mohon diingatkan kembali tentang proses aktivasi ini. Ya, atau adik-adik asisten dosen yang ditugaskan menjadi asisten dosen di mata kuliah di semester 1, mohon diingatkan mahasiswanya, rekan-rekan mahasiswanya, adik-adik mahasiswanya, supaya melakukan aktivasi akun di ULS. Nah, begitu sudah teraktivasi, silakan ditunggu. Nah, untuk sementara ini, terutama dalam minggu ini, itu proses update database ini, sinkronisasi database ini dilakukan sehari sekali, yaitu pada malam hari. Karena karena terkait dengan bandwidth, ya, terkait dengan ini aktivitas servernya, aktivitas database servernya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan aktivasi, mungkin baru besok itu datanya terupdate. Nah, cuma sekarang ini kelihatannya banyak fakultas yang belum terupdate. Jadi misalnya untuk mata kuliah saya sendiri aja yang semester depan belum keluar di ULS, jadi belum muncul. Nah, jadi saya juga masih menunggu juga mata kuliah saya sendiri. Mungkin Bapak Ibu di fakultas lain juga mengalami yang sama. Kalau saya amati FBE saja yang sudah mulai muncul. Ya, kalau yang lainnya mungkin ada 1-2 mata kuliah saja. Ya, itu terkait dengan pengelolaan ULS. Nah, sekarang peran dosen atau tim pengajar atau nanti ada asisten dosen atau ada staf prodi yang ditugaskan oleh prodi untuk membantu dosen. Nah, perannya apa? Perannya yang pertama di awal semester itu pasti melakukan pengaturan mata kuliah. Ya, ini bisa kalau misalnya masih kosong, silahkan diisi dengan materi atau aktivitas belajar yang lain. Ya, kalau misalnya
dalam pengaturan ini ternyata di mata kuliah itu sudah ada isinya, silakan direview lagi Bapak Ibu. Apakah sudah up to date atau belum? Monggo silakan diupdate. Ya. Ada baiknya Bapak Ibu, ketika kita menambahkan materi atau aktivitas belajar tertentu, ada baiknya kita menuliskan seperti panduan singkat atau instruksi singkat terkait dengan materi atau aktivitas belajar tersebut. Ya, jadi jangan kita cuma taruh linknya saja di URS, tapi kita tambahkan penulisan istilahnya seperti panduan singkat atau instruksi singkat atau deskripsi singkat. Ya. Oke, itu yang dilakukan di awal semester. Ya. Nanti silakan Bapak Ibu dosen yang bertugas sebagai PJMK silakan mengatur timnya, siapa yang mengerjakan aktivitas apa. Jadi siapa yang mengatur aktivitas apa. Ya. Silakan dibagi-bagi tugasnya, termasuk dengan asisten dosen maupun staf prodi yang ditugaskan. Nah, setelah pengaturan selesai dilakukan di awal semester, yang berikutnya adalah melakukan pengelolaan mata kuliah. Ini sepanjang semester. Nah, di sepanjang semester ini biasanya di pertemuan pertama, di awal-awal minggu pertama atau paling lambat minggu kedua. Itu Bapak Ibu dosen atau tim pengajar itu memastikan mahasiswa sudah terenroll. Memastikan itu. Biasanya itu terenroll semua akan sudah terenroll itu biasanya di minggu kedua, Bapak Ibu. Biasanya begitu. Atau acuannya bisa lihat presensi yang cetak dari admin. Kan biasanya kalau minggu pertama kan masih apa istilahnya, kalau di teknik itu biasanya kertas putih ya, kalau di tempat saya. Berarti presensi putih masih blank kosongan gitu, nulis nama tanda tangan. Biasanya gitu kalau di teknik. Nah, itu minggu pertama. Nah, kalau misalnya presensinya sudah keluar yang cetakan dari admin, nah harusnya semua mahasiswa itu sudah terenroll. Seharusnya. Nah, jika masih ada mahasiswa yang belum terenroll, ya, Bapak Ibu silakan meminta mahasiswa tersebut untuk menghubungi PPKP. Ya, menghubungi PPKP caranya bagaimana nanti akan disampaikan oleh Ardina. Jadi nanti silakan Bapak Ibu meminta mahasiswa. Jadi bukan Bapak Ibu yang menghubungi PPKP, tapi minta saja mahasiswanya untuk menghubungi PPKP. Nah, waktu mahasiswa menghubungi PPKP, mohon dipesenin Bapak Ibu. Dipesenin jangan cuma kalau misalnya menghubungi PPKP cuma ngomong gini, saya nggak bisa login, titik. Nah, nggak bisa login itu kenapa? Seperti apa tampilannya? Nah, kalau misalnya ngomong nggak bisa login, nanti yang di PPKP bingung, nggak bisa login itu maksudnya apa? Saya nggak bisa login kan ada macam-macam. Gitu. Jadi kalau perlu diminta untuk screenshot layar monitornya, screenshot tampilannya supaya tahu nggak bisa loginnya seperti apa. Itu kalau misalnya ada masalah terkait sama nggak bisa login. Ya. Jadi mohon disampaikan ke mahasiswanya nanti kalau misalnya ada masalah terkait dengan ULS. Jadi waktu menghubungi BPKP itu lengkap dengan detailnya supaya BPKP bisa menindaklanjuti dengan cepat. Ya kalau nggak ada detailnya biasanya kami tanya lagi, gitu. Tanya lagi. Masalahnya di mana? Akhirnya jadi tanya jawab, ya cukup panjang juga. Gitu. Ya, nah selanjutnya mengelola aktivitas pembelajaran di ULS. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu kelola sesuai dengan karakteristik dari mata kuliah Bapak Ibu, sesuai dengan desain yang sudah Bapak Ibu tuliskan di RPS, ya, di rencana pembelajaran semester. Ya. Oke, nanti di akhir semester Bapak Ibu silakan melakukan pengarsipan mata kuliah, misalnya dengan mendownload tugas-tugas mahasiswa. Siapa tahu nanti tugas-tugas mahasiswa itu dibutuhkan saat akreditasi. Ya, jadi silakan di-download, atau misalnya nanti ada nilai kuis, silakan nilai kuisnya juga di-download. Nah, terus juga bisa juga melakukan dokumentasi aktivitas pembelajaran.
Nanti silakan saya mau screenshot tampilan web terkait dengan mata kuliah Bapak Ibu, silahkan. Berarti intinya Bapak Ibu bebas untuk melakukan pengarsipan mata kuliah ini di akhir semester sebelum auto unenrollment. Ya, ini sebenarnya peran dari Bapak Ibu dosen atau tim pengajar. Ya, berikutnya itu adalah rules di ULS. Nah, rules di ULS ini ada 5 sebenarnya. Bagi Bapak Ibu dosen yang tercantum di surat tugas mengajar. Di sini yang saya maksud Bapak Ibu dosen tetap ya. Bapak Ibu dosen tetap. Jadi Bapak Ibu dosen tetap termasuk yang percobaan juga. Yang percobaan itu kan sebenarnya dosen tetap juga. Jadi Bapak Ibu dosen tetap termasuk dosen percobaan. Intinya yang memiliki akun Guaya. Intinya itu yang memiliki akun Guaya. Itu pasti akan masuk ke mata kuliah masing-masing dengan rule yang paling tinggi, yaitu teacher atau dosen garis miring PJMK. Maksudnya dosen atau PJMK. Jadi di ULS tidak ada pembedaan antara dosen maupun PJMK. Levelnya sama. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu yang bertugas sebagai PJMK mengatur pembagian tugas dari masing-masing dosen di dalam timnya. Ya, karena rule-nya sama di sini. Jadi Bapak Ibu dosen yang tercantum di surat tugas mengajar itu pasti dapat rule yang paling atas ini. Lalu rule yang student, ya, rule yang student atau mahasiswa, sudah jelas. Ini pasti mahasiswa. Ya, jadi yang sudah melakukan perwalian, maka mahasiswa akan masuk ke mata kuliah masing-masing dan diberi role sebagai student atau mahasiswa. Dan kata lain ini rule-nya untuk peserta mata kuliah. Jadi kalau misalnya nanti ada mahasiswa yang ingin sit in di mata kuliah Bapak Ibu bisa memasukkan sendiri secara manual dengan role student atau mahasiswa. Ya, karena statusnya sebagai peserta mata kuliah. Nah, sekarang 3 role yang tengah ini apa? Nah, role yang ini, yang paling tengah aja, saya bahas dulu yang paling tengah. Yang paling tengah ini role-nya dosen, tapi role dosen ini tidak bisa melakukan course management. Dengan kata lain, misalnya membuat kuis tidak bisa, menambahkan assignment tidak bisa. Jadi hanya bisa melakukan pemantauan aktivitas belajar, memonitor aktivitas belajar mahasiswa, dan melakukan penilaian. Hanya bisa itu. Ini rule yang tengah. Ya. Biasanya rule yang tengah ini mungkin Bapak Ibu butuhkan kalau misalnya ada dosen LB. Ya. Jadi kalau misalnya ada dosen LB dan Bapak Ibu tidak ingin dosen LB itu melakukan editing, maksudnya mau nambah tugas atau nambah kuis atau membuat kuis, nambah bank soal, misalnya Bapak Ibu tidak ingin dosen LB-nya melakukan hal itu, maka silakan nanti dimintakan untuk dosen LB-nya dimintakan role dosen atau non-editing teacher ini. Ya. Nah, terus yang berikutnya apa? Yang berikutnya, 2 rule yang berikutnya ini adalah untuk ASDOS, untuk asisten dosen dan staf prodi yang ditugaskan oleh prodi untuk membantu Bapak Ibu. Ya, misalnya ada staf administrasi yang ditugaskan bantu Bapak Ibu untuk setting, untuk setup mata kuliah di ULS. Itu beberapa fakultas ada yang, beberapa prodi ada yang menerapkan hal itu. Silahkan. Ya. Nah, biasanya menggunakan rule yang 2 ini. Ya. Bedanya apa? Sama seperti dosen tadi. Jadi kalau yang teaching assistant atau asisten dosen garis miring PJMK ini berarti asisten dosen itu mempunyai privilege yang sama, mempunyai hak yang sama seperti dosen.
Jadi dengan kata lain, bisa nambah kuis, bisa nambah tugas, bisa menghapus kuis, menghapus tugas, dan sebagainya. Jadi semua administrasi yang terkait di dalam mata kuliah itu, asisten dosen tersebut atau staf prodi yang ditugaskan itu bisa melakukannya semua. Jadi sama persis seperti dosen. Ini rule yang seperti ini, yang kedua ini. Kemudian rule yang di nomor 4 ini berarti sama seperti yang dosen ini. Jadi tidak bisa ngedit. Jadi hanya bisa melakukan pemantauan aktivitas belajar mahasiswa dan melakukan penilaian. Hanya bisa melakukan itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang membutuhkan asisten dosen atau staf prodi untuk membantu Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu bisa kirim email. Ya, Bapak Ibu bisa kirim email ke e-learning@unit-by-ACID. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengirimkan email ke e-learning@unit-by-ACID untuk memintakan akses sebagai asisten dosen untuk asisten dosennya atau staf prodinya. Ya, nanti mohon dispesifikasikan lebih detail. Ya, rule-nya yang mana? Yang bisa edit atau yang tidak bisa edit. Ya. Jadi mohon nanti spesifikasi yang lebih detail. Mengirimkannya nanti mohon dituliskan nama asistennya atau nama stafnya, kemudian NRP atau NPK, ya. Lalu kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya, serta waktunya. Jadi dari kapan sampai kapan. Gitu. Ya. Jadi waktu mengirimkan email ke e-learning, itu mohon Bapak Ibu menyertakan nama asistennya atau nama stafnya, kemudian NRP atau NPK-nya, kemudian rule-nya jangan lupa, rule yang editing atau yang non-editing, kemudian kode mata kuliahnya apa, nama mata kuliahnya apa, dan kemudian waktu. Jadi waktu start-nya mulai kapan, selesainya kapan. Nanti cuma email saja Bapak Ibu, tidak perlu bikin surat resmi pakai stempel bahasa segala, tidak perlu. Ya, cukup email saja. Sebenarnya email itu untuk catatan bagi kami kalau ada permintaan dari Bapak Ibu. Bagi adik-adik asisten yang ada di sini, ya kalau misalnya ditugaskan oleh dosen di mata kuliah tertentu terkait ULS, ada asisten bisa menyampaikan ke dosennya, ke PJMK-nya. Nah, untuk memintakan akses sebagai asisten dosen ke PPKB. Ya, silakan. Nanti cukup email saja. Silakan sampaikan informasinya ini. Ya, kemudian Bapak Ibu dosen, terutama yang bertugas sebagai PJMK, bisa merequestkan juga untuk dosen LB. Ya, untuk dosen LB. Jadi silakan Bapak Ibu yang bertugas sebagai PJMK bisa request. Nanti untuk dosen LB juga bisa. Nah, untuk dosen LB juga sama. Bapak Ibu cukup email saja ke e-learning@unit-by-ACID, mencantumkan nama dosennya, dosen LB itu, nama dosen LB itu, kemudian email, ya, kemudian emailnya, ya, lalu setelah email, lalu kode mata kuliahnya apa, ya, kode mata kuliah, nama mata kuliah, terus juga rule-nya jangan lupa Bapak Ibu, rule-nya yang editing atau yang non-editing, kemudian jangka waktunya. Ya. Oh ya, tadi yang untuk asisten dosen dan staf itu juga sama Bapak Ibu. Jadi mohon emailnya juga disertakan. Email Guaya ya Bapak Ibu, bukan yang email pribadi. Yaitu kalau dosen asisten dosen. Tapi kalau dosen LB boleh email pribadi karena kan pasti tidak punya Guaya. Ya. Kalau punya Guaya, pakai Guaya, harusnya otomatis pakai Guaya. Oke, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, ini Bapak Ibu bisa tuliskan di chat, nanti akan kami tanggapi. Ya.
Ya, untuk selanjutnya saya langsung serahkan ke Ardina untuk menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih Pak Henry. Yes. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ardina, saya staf teknologi pembelajaran dan yang bagian menangani UMS. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah sudah pernah menggunakan UMS sebelumnya atau ada yang belum pernah aktivasi? Kalau misalkan ada yang belum, silakan raise hand saja. Nanti kita arahkan ke breakout room supaya aktivasi terlebih dahulu. Kalau tidak ada, saya mau share screen dulu ya Bapak Ibu untuk menjelaskan beberapa panduan. Ya. Untuk yang belum pernah aktivasi, nanti kita pandu juga Pak. Jadi ditunggu saja. Jadi ini Bapak Ibu panduan ULS. Jadi panduan ULS itu ada yang berupa PDF, berupa buku, dan ada yang berupa video yang kita upload di channel YouTube-nya BPKP. Terus ada yang langsung melihat panduannya di Moodle, karena pada dasarnya ULS menggunakan platformnya Moodle. Atau Bapak Ibu ingin berkonsultasi secara khusus melalui email e-learning@unit.upaya.id dan menghubungi saya di extension 1366. Panduan ULS yang berupa buku ada 5. Yang pertama, ULS buku 1, yaitu menjelaskan secara singkat tentang course. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Henry tadi, bahwa buku 1 ini menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola course, bagaimana mengenrollkan user, dan lain sebagainya yang akan kita bahas hari ini. Lalu di buku 2 akan dijelaskan tentang assignment, kuesioner, dan embed video. Jadi kan kalau Bapak Ibu akhir-akhir ini sering menggunakan video, terus bingung kan mau di-share ke ULS ini gimana, kalau di-upload itu filenya terlalu besar, terus kalau misalkan mau share di WA itu kok terlalu ribet, itu ada caranya sendiri. Jadi Bapak Ibu upload videonya ke media lain seperti YouTube atau Google Drive, lalu video itu ditempelkan di ULS, sehingga seolah-olah video tersebut itu ada di ULS, padahal tidak, cuma ditempelkan saja. Lalu di buku ketiga menjelaskan tentang quiz. Quiz ini juga akan dibahas di kelas C atau hari Kamis, silakan ikut Bapak Ibu. Lalu di buku 4 menjelaskan tentang grouping. Grouping ini baik itu kerja kelompok atau KP. Biasanya kalau kelas di FBE itu kan kelasnya ada banyak mahasiswa sampai ratusan, dan itu dibagi per kelas paralel. Itu ada caranya sendiri, nanti bagaimana cara mengelola kelas paralel. Terus misalkan kelas paralel itu ingin dibuat kelompok kecil-kecil untuk tugas atau proyek, itu juga bisa dan akan dijelaskan di buku 4. Lalu di buku kelima menjelaskan tentang grading, jadi penilaian menggunakan rubrik. Sebelum login ke ULS, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa login ke ULS itu menggunakan username dan password yang sama seperti MyUbaya. Dan login ke MyUbaya, apabila Bapak Ibu tidak mempunyai akun MyUbaya atau berstatus sebagai dosen LP atau NITK, silakan mengirimkan data. Silakan konsultasi dengan dosen PJMK, lalu meminta PJMK-nya untuk mengirimkan data Bapak Ibu dan kirimkan ke kami, nanti kami akan bantu memberikan akses ke ULS. Terus untuk login ke ULS hanya membutuhkan username saja tanpa menggunakan @staff.upaya.ac.id.
Begitu pula dengan mahasiswa tanpa menggunakan @student.upaya.ac.id. Karena ada beberapa kasus dosen-dosen itu masuk menggunakan username full sampai nama @staff.upaya.ac.id terus tidak bisa login, itu ada. Jadi kita menggunakan username-nya saja tanpa menggunakan @staff.upaya.ac.id. Lalu passwordnya sama seperti MyUpaya. Nah, ini juga ada beberapa kasus juga dosen maupun mahasiswa yang tidak bisa login ke ULS. Terus saya tanya, bisa masuk enggak ke MyUpaya? Ternyata bisa masuk. Tapi kalau misalkan di MyUpaya bisa masuk, dan tidak ada yang salah dengan username dan passwordnya, maka di ULS juga akan bisa masuk. Kecuali kalau di ULS tidak masuk, di MyUpaya juga tidak masuk, tidak bisa masuk, maka ada yang salah dengan username atau passwordnya Bapak Ibu. Entah itu passwordnya lupa password atau lupa username atau salah ketik password, itu ada kemungkinan. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin merubah passwordnya ULS, berarti Bapak Ibu harus mengganti passwordnya MyUpaya. Karena dengan bantuan SIM, biasanya kalau mahasiswa saya arahkan ke IAS di perpustakaan lantai 1, tapi berhubung akhir-akhir ini WFH dan kita juga belum tahu kapan sampai kapan, jadi saya arahkan menghubungi resepsionis dan disambungkan ke SIM supaya dibantu untuk mereset password MyUpaya. Jadi setelah passwordnya di-reset, Bapak Ibu login ke ULS menggunakan username dan password yang barusan di-reset itu tadi. Saya langsung buka ULS ya Bapak Ibu, sekalian Bapak Ibu bisa langsung membuka ULS. Alamatnya uls.upaya.ac.id. Begini tampilan awalnya. Terus tadi ada beberapa dosen yang belum pernah masuk ke ULS pertama kali atau baru kenal ULS pertama kali. Ini share screen saya sudah masuk ya Bapak Ibu ya? Sudah masuk ya? Belum. Oh iya, sebentar. Saya stop share dulu. Sudah masuk ya Bapak Ibu? Sudah. Pertama, buka uls.upaya.ac.id, masuk ke browsernya. Apabila Bapak Ibu pakai Mozilla, silakan menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome atau terserah lah, pokoknya yang bisa mengakses ke internet. Sekarang saya menggunakan Google Chrome. Ini tampilan awalnya. Jadi di sini ada ULS Quick Links, semacam shortcut untuk ke tutorial ULS. Jadi tutorial ULS ini langsung menghubungkan ke akun atau channel YouTube-nya PPKP. Seperti ini. Dan ada beberapa video tutorial yang bisa Bapak Ibu gunakan kalau misalkan Bapak Ibu bingung dan lupa panduannya. Ada link ke perpustakaan, pedoman akademik, dan Koaya. Lalu di bawahnya ada pengumuman-pengumuman yang dipasang oleh PPKP. Jadi pada saat awal-awal pandemi kemarin ada ada cukup banyak pertanyaan yang sama. Jadi kami pasang pengumuman berdasarkan pertanyaan yang sangat banyak itu tadi. Ini membuat panduan-panduan lain sebagainya. Terus untuk login ke ULS, di pojok kanan atas ada tombol login. Ini silahkan diklik Bapak Ibu. Ini adalah halaman login-nya. Ini silahkan masukkan username dan password yang sama seperti MyUpaya tanpa menggunakan @staff, karena nanti kalau pakai @staff tidak bisa masuk. Login. Untuk yang belum aktivasi, biasanya tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini.
Ibu Verina dan Bu Lucia pasti tampilannya seperti ini karena belum pernah aktivasi. Jadi yang perlu diisi Bapak Ibu adalah yang bintang merah ini. First name, surname, dan email address. Yang atas-atasnya tidak perlu diisi karena ini merupakan sudah defaultnya sudah default secara sistem. Seperti itu. Yang diisi first name, surname, dan email address. Yang ada bintang merahnya ini wajib diisi karena kalau tidak diisi atau kosongan tidak bisa disimpan atau di update profile. Email address-nya harus menggunakan @staff. Nah, tadi kan login menggunakan username tanpa @staff. Tapi kalau waktu update profile atau edit profile, update profile harus menggunakan @staff. Karena kalau misalkan ada berita apapun dari ULS, nanti akan dikirimkan ke email yang ini, Bapak Ibu. Lalu pilihan yang lainnya ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Karena tidak ada bintang merahnya. Ya. Terus ini ada user picture, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan profile picture pada ULS, silahkan. Bisa diedit hari ini atau nanti waktu Bapak Ibu nganggur atau kepikiran ingin ganti profile ULS, itu silahkan. Yang lainnya juga opsional. Terus klik update profile. Update profile biasanya Bapak Ibu yang belum aktivasi masih tetap pada halaman update profile ini. Tapi emailnya itu ada tulisannya seperti kayak pending atau apa. Terus jangan lupa di logout lagi setelah update profile, di logout. Lalu Bapak Ibu buka email Goaya, alamatnya goaya.upaya.ac.id. Lalu isikan username dan passwordnya. Ini biasanya sama seperti MyUpaya. Lalu Bapak Ibu akan mendapatkan email balasan dari ULS. Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem. Digunakan untuk aktivasi. Bagi yang belum aktivasi pasti mendapatkan email ini setelah mengisi first name, surname, dan email. Silahkan ini diklik, linknya diklik, lalu Bapak Ibu akan secara otomatis redirect ke halaman ULS. Caranya sama seperti tadi, masukkan username dan password, lalu klik login. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang belum aktivasi, apakah sudah sampai tahap ini? Bu Verina atau Bu Lucia sudah? Nah, tampilannya kalau sudah aktivasi Bapak Ibu, pasti keluar My Courses-nya. My Courses ini adalah mata kuliah yang Bapak Ibu ampu saat ini. Mata kuliah yang Bapak Ibu ampu semester ini. Jadi ini nama mata kuliahnya. Berhubung saya bukan dosen, jadi saya menggunakan course khusus untuk pelatihan ULS. Lalu ini list dosennya, dan ada beberapa mata kuliah di bawahnya. Apabila Bapak Ibu mengampu mata kuliah lebih dari satu, karena ada dosen-dosen yang biasa mengajar sampai 5 sampai 6 mata kuliah pada semester yang sama. Lalu di pojok kanan atas ada profilnya Bapak Ibu. Nama, terus ini adalah kolom pesan, chatting dengan mahasiswa atau dengan teman-teman lainnya. Di My Courses biasanya kan ada banyak list. Apabila Bapak mungkin Bapak Ibu mengajar lebih dari 2, pasti kan banyak dan repot. Saya sarankan Bapak Ibu melihat mata kuliahnya menggunakan dashboard. Karena itu lebih nyaman dan lebih ringkas ketimbang yang ada di My Courses di halaman depan ini. Silakan klik ini.
Untuk Bu Verina memang kalau first aksesnya itu 8 Januari, berarti Ibu pernah akses ke ULS sebelumnya. Dan pertama kali akses tanggal segitu, Bu. Sudah pernah aktivasi berarti. Kalau sudah ada tulisan first aksesnya, Bu. Kembali lagi, di profile, klik dashboard untuk melihat mata kuliah yang Bapak Ibu ampu semester ini. Biasanya ada beberapa mata kuliah. Nah, ini kalau gini berarti ada tugas ya, atau deadline atau apa biasanya seperti itu. Lalu bagaimana sih cara memastikan ini mata kuliahnya benar nggak sih yang saya ampu semester ini? Cara melihatnya itu Bapak Ibu buka My Ubaya, lalu buka surat tugas mengajar. Bapak Ibu tinggal cocokkan saja data surat tugas mengajar dengan data yang ada di dashboard ULS-nya Bapak Ibu. Kalau sama, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan di My Ubaya ada 4 surat tugas mengajar, sedangkan di ULS hanya ada 3, maka perlu ditanyakan kembali. Silakan menghubungi BPKP untuk hal itu. Nanti kami bantu carikan solusinya. Kenapa kok bisa belum masuk? Apakah mata kuliahnya sudah masuk ke ULS atau bagaimana? Dan nanti kami bantu. Lalu apabila Bapak Ibu belum mempunyai mata kuliah atau mata kuliahnya belum masuk ke ULS, silakan menggunakan course pelatihan ULS. Bapak Ibu tinggal scroll paling bawah sampai ketemu pelatihan ULS Week. Silakan diklik, nanti disuruh memasukkan enrollment key. Enrollment key-nya saya tuliskan di chat ya Bapak Ibu. Apabila ada mahasiswa-mahasiswa yang bertugas sebagai asisten, gunakan pelatihan ULS ini. Nanti bisa tahu tampilan sebagai asisten atau dosen itu seperti apa. Password-nya ULS 2020. Bapak Ibu bisa menggunakan course-nya masing-masing. Apabila kurang nyaman menggunakan pelatihan ULS, bisa menggunakan mata kuliahnya masing-masing. Ini hanya semacam course untuk latihan saja. Sudah ada yang masuk Bapak Ibu ke pelatihan ULS, kalau belum silakan raise hand untuk saya bantu. Nah, ini tampilan pertama, tampilan default mata kuliah. Semua mata kuliah pasti tampilannya seperti ini. Ya, Bu Monik sudah masuk apa belum, Bu? Belum ini di dashboard ya untuk menemukan bukan, Bu. di Pelatihan ULS-nya ada di scroll paling bawah sendiri. Sampai ketemu pelatihan ULS Week. Oh ya, coba saya cari. Ya. Ketemu ini Bu apa? Kategori pusat pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Lalu ada pelatihan ULS Week. Oh ya, bentar. Ya. Sambil menunggu, saya akan kembali ke menjelaskan yang ini Bapak Ibu. Ini tampilan awalnya. Tampilan awalnya satu course, defaultnya seperti ini. Ini kalau misalkan mata kuliahnya baru, tidak pernah diisi dan tidak pernah dipakai, biasanya kode-kode baru itu tampilannya seperti ini, kosongan. Tapi ini tadi ada sesi pagi, saya sudah upload mencontohkan upload file. Ini lupa belum saya hapus. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengampu mata kuliah ini, contohnya saya sudah pernah mengampu mata kuliah pelatihan ULS 2 semester yang lalu.
2 semester yang lalu saya sudah mengupload materi berupa PDF dan tidak pernah saya hapus materinya. Jadi materinya tetap akan ada di sini, tidak akan berubah, tidak akan terhapus. Itu. Kecuali ada tim dosen yang ingin menghapus isi dari mata kuliah ini. Secara default, mata kuliah ini terdiri dari 14 topik atau 14 section. Tapi saya biasa menyebutkan dengan topik. Topik 1, topik 2. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengganti topik menjadi misalkan pertemuan pertama, pertemuan kedua, atau minggu pertama, minggu kedua, itu bisa. Caranya akan saya sampaikan sebentar lagi. Terus kalau misalkan merubah isi course ini, caranya yang pertama itu harus klik turn editing on. Jangan sampai lupa Bapak Ibu harus turn editing on. Apapun itu, mau Bapak Ibu mau membuat assignment, membuat quiz, membuat tugas atau yang lain dan lain sebagainya, harus turn editing on. Karena kalau begini tidak ada tombol-tombol untuk menambah fitur-fitur yang ada di WS. Caranya harus klik turn editing on terlebih dahulu. Nah, nanti keluar menu-menu seperti ini. Tiap topik memiliki edit dan add an activity or resource. Edit ini digunakan untuk edit topik, untuk mengedit section dari topik ini. Yang saya contohkan ini topik 2, berarti edit topik ini digunakan untuk mengedit isi dari topik 2. Kayak gitu juga ada di topik 3, topik 4. Nah, ini kan namanya topik. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengganti namanya menjadi pertemuan pertama, pertemuan minggu pertama, itu bisa. Caranya, di sini ada gambar pensil. Gambar pensil ini muncul apabila harus di turn editing on. Harus di turn editing on dulu baru ini muncul. Lalu diklik, ganti. Misalkan pertemuan minggu ke-1. Terus diklik enter, namanya berubah. Terus ada lagi caranya, cara merubah nama, dan misalkan Bapak Ibu ingin merubah nama ini, terus mau saya kasih embel-embel seperti topik 2 ini membahas tentang apa saja yang perlu dipahami oleh mahasiswa, itu bisa. Caranya, saya contohkan di topik kedua, ini ada edit topik, lalu ini section name-nya, biasanya kan ini tinggal di-uncheck saja. Ini pertemuan, misalkan pertemuan minggu kedua. Ini menjelaskan summary, jadi semacam deskripsi dari topik 2, itu apa. Ini juga banyak button yang Bapak Ibu bisa pakai, seperti bold dan italic. Lalu ada numbering juga. Ini juga optional, tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu. Sebenarnya ini mirip kayak email. Apabila Bapak Ibu sering kirim-kiriman email, pasti sudah familiar dengan interface yang ini. Lalu restrict access, ini untuk membatasi. Saya sudah menjelaskan tadi, kalau misalkan ada kelas besar yang terdiri dari beberapa kelas paralel, itu biasanya kan dibagi, ada dosen yang membuat perjanjian dibagi, oh saya yang bagian topik 2 ini khusus KPB, topik 3 khusus KPC, itu bisa caranya. Jadi dengan menambahkan add restriction ini. Nah, masalah grouping itu nanti akan dibahas pada saat sesi materi grouping. Itu ada di kelas D. Ada beberapa restrict access. Pertama, activity completion. Di activity completion ini mengharuskan mahasiswa mengerjakan tugas sebelumnya supaya dia bisa mengakses topik 2.
apabila mahasiswa itu belum mengerjakan tugas yang ada tugas yang belum dikerjakan, lalu di topik ini Bapak Ibu menggunakan activity completion, maka mahasiswa tersebut tidak bisa mengakses topik ini, topik 2. Lalu ada tanggal, jadi topik ini bisa diakses dari kapan sampai kapan. Kan dari tanggal 4 Agustus sampai 5 Agustus, misalkan 6 Agustus, misalkan. Itu. Dan ini opsional, Bapak Ibu. Kembali lagi kepada kebutuhan di kelas. Lalu ada grade, misalkan Bapak Ibu sebelumnya membuat kuis, dan kuisnya harus mencapai nilai minimal 75. Jadi kalau nilainya di bawah 75 tidak bisa akses di topik 2, itu bisa. Banyak itu pada kebutuhan Bapak Ibu. Lalu ada grouping ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, ada KPKP, KPA, KPB, dan lain sebagainya. Jadi yang bisa akses ini cuma KPA saja, itu bisa. Lalu dikhususkan untuk user tertentu juga bisa. Caranya menggunakan user profile. Ini terus langsung save changes. Nah, ini tampilan yang pertama cuma dirubah judulnya saja. Lalu di topik 2 dirubah judulnya, ditambahkan deskripsinya. Caranya tadi edit topik dan isi deskripsinya. Dari sini apakah ada yang masih ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Saya lanjutkan ke settingan course. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya sempat kelewatan pada saat saya menjelaskan course ada beberapa topik itu seharusnya bisa diedit lagi Bapak Ibu. Caranya di sini, sebelah kanan. Ada course administration. Course administration ada edit setting. Jadi edit setting ini beda dengan edit setting yang ada di sini. Edit setting ini ditujukan untuk mengedit seluruh course. Klik, Bapak Ibu juga bisa coba edit settings. Ini di expand all saja supaya bisa keluar semua deskripsi, semua hal yang dibutuhkan. Di sini di setiap halaman URL kan pasti ada tanda tanya seperti ini. Ini maksudnya apa sih? Jadi ini maksudnya itu memberikan semacam hint. Apabila Bapak Ibu bingung, ini visible ini gunanya untuk apa sih? Terus course start date ini untuk apa? Silakan diklik tanda tanyanya. Maka keluar pop-up seperti ini. Ini merupakan deskripsi singkat terkait course start date. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada course summary. Course summary ini digunakan untuk menjelaskan isi course. Misalkan di halaman depan itu tadi kan ada my courses. Di sini kan kosongan. Untuk menambahkan dan menjelaskan isi dari course ini, Bapak Ibu tinggal menambahkan di course summary. Saya contohkan, misalkan saya ingin memberikan course summary khusus pelatihan ULS. Ini tentang apa dan isinya apa saja. Dan ini ada, Bapak Ibu bisa menambahkan file yang bisa di-download mahasiswa di halaman ini, di My Courses ini. Nah, ini course format. Tadi kan secara default, course formatnya berupa topik dan ada 14 topik. Itu bisa diganti Bapak Ibu.
Tadi ganti weekly format, social format, single activity format. Saya contohkan social format. Apa weekly format saja tuh? 14 minggu berarti. Lalu ini hidden section nanti ada caranya sendiri, cuman ini settingan untuk menyembunyikan seluruh section. Terus ini course layout. Tadi kan tampilan awalnya langsung beberapa topik, satu mata kuliah beberapa topik. Itu bisa disetting per topik per halaman. Tapi secara default memang seperti itu. Satu mata kuliah terdiri dari beberapa topik ditampilkan pada satu halaman. Lalu ini bahasa, ini merupakan opsional. Files dan upload. Nah, ini ada beberapa dosen yang membuat tugas yang mengharuskan mahasiswa untuk mengumpulkan tugas. Terus mahasiswanya mengumpulkan tugas yang filenya sedikit besar, terus tidak bisa upload. Itu ternyata dosennya itu men-setting maksimum upload filenya cuma 1 MB. Sedangkan mahasiswanya upload file sampai 20 MB, jelas tidak bisa. Seperti itu. Bisa diganti maksimal 64 MB, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan ada tugas berupa video, mengumpulkan video yang filenya sampai bergiga-giga, lebih baik menggunakan media lain. Jadi, mahasiswanya tinggal mengumpulkan linknya saja. Tidak perlu video utuh yang besar-besar itu. Itu juga menghemat kuotanya mahasiswa. Menghemat, bukan menghemat sih, lebih lebih memudahkan Bapak Ibu, jadi tidak perlu download, tinggal klik linknya langsung masuk. Misalkan mahasiswa itu masuk mengupload tugas videonya di YouTube, tinggal lihat di YouTube-nya, jadi lebih ringkas seperti itu Bapak Ibu. Ini nanti akan dijelaskan waktu assignment, karena ini ada hubungannya juga dengan assignment. Yang lainnya juga opsional. Ini ada 2 save, tapi fungsinya sama-sama menyimpan. Jadi pilih salah satu saja. Nah, akan kembali ke halaman course ya Bapak Ibu. Tadi kan masih berubah topik. Sekarang sudah saya rubah menjadi weekly format dan tampilannya seperti ini. Kalau menggunakan weekly format. Lalu tadi Bapak Ibu juga setting course summary. Ini munculnya di mana? Munculnya di sini Bapak Ibu. Nah, munculnya di sini. Ini merupakan course summary dari pelatihan BLS. Gitu. Kalau ini dihapus, tampilannya akan kembali seperti awal. Dan fix sama. Terus sudah hilang course summary-nya. Di sini apa yang ada yang ditanyakan tadi Bu Monik, apakah sudah bisa masuk Bu? Sudah Mbak. Oh, ya. Selanjutnya akan saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya, cara upload file. Jadi cara upload file itu digunakan untuk mengupload bahan ajar seperti PPT-nya atau Bapak Ibu punya materi berupa paper, itu bisa menggunakan upload file, menggunakan filenya di upload ke WLS-nya Bapak Ibu.
Caranya sama seperti tadi, turn editing on dulu. Turn editing on. Pilih topik yang akan diberikan filenya, pick add an activity or resource. Sebagai contoh, saya menaruh filenya di topik 3. Di sini ada beberapa topik, beberapa fitur. Scroll sampai ke bawah, sampai ketemu file, di resources, file. Ini ada deskripsi singkatnya. Gimana cara menambahkan? Ini nggak ada tombol add-nya. Biasanya kan ini ada scroll. Ini scroll untuk halaman URL-nya. Scroll ke bawah sedikit sampai ketemu add. Bisa diklik 2 kali, bisa diklik add. Saya lebih suka klik 2 kali karena lebih simple kalau itu. Ini tampilan untuk menambahkan file. Di sini ada yang benang merah, berarti tandanya harus diisi. Akan diisi, misalkan saya mau upload PPT URL Suite. Saya beri nama PPT URL Suite. Nama ini merupakan nama untuk file ini, Bapak Ibu. Untuk file yang akan Bapak Ibu upload. Deskripsinya apa, penjelasan singkat tentang file yang akan Bapak Ibu upload. Ini ada display description on course page. Apabila ini dicentang, deskripsi ini akan muncul di halaman depan URL. Saya coba saya centang ya Bapak Ibu. Lalu ada select file. Select file ini ada 2 cara. Pertama menggunakan add button yang ini. Yang ini ada tombol filenya. Sebelahnya ada membuat folder. Jadi memasukkan file-file yang akan Bapak Ibu upload ke folder. Lalu menggunakan cara drag and drop. Saya contohkan cara yang sederhana ya Bapak Ibu ya. Saya lebih suka menggunakan drag and drop karena lebih sederhana. Cuman menggunakan add button itu juga ada keuntungannya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Kalau untuk drag and drop, pertama Bapak Ibu harus membuka folder yang folder penyimpanan Bapak Ibu. Biasanya folder kebetulan ini saya menyimpan filenya di dokumen. Saya mau upload file URL PPT. Tinggal diklik sampai dia seperti ini, lalu dilepas. Nah, seperti ini. Kalau misalkan mau upload 2 juga bisa. Tetapi kalau upload 2, yang muncul cuma 1, Bapak Ibu. Yang bisa di-download cuma 1. Ini akan saya contohkan. Ini upload drag and drop. Lalu, cara kedua menggunakan add button. Silakan diklik add button-nya. Klik choose file, upload a file, choose file. Save as-nya ini maksudnya, ini kan nama filenya URLs PPT. Tapi saya mau rubah menjadi PPT URLs. Jadi mahasiswa download PPT ini namanya PPT URLs, bukan URLs PPT. Ada autornya, lalu upload this file. Ini bedanya. PPT URLs ini yang menggunakan add button. URLs PPT ini menggunakan drag and drop. Seperti yang saya jelaskan tadi, meskipun filenya ada 3, tetapi yang bisa di-download adalah hanya 1. Caranya gimana? Misalkan dari 3 file ini saya mau mahasiswa download PPT URLs. Caranya ini diklik, set as main file. Ini sudah ada bedanya. Yang di bold ini merupakan
file utama. Lalu di bawah ini ada appearance, display-nya otomatis. Cara default-nya otomatis. Terus ini ada embed, first download, open, in pop-up. Ada beberapa dosen yang memaksa, istilahnya memaksa mahasiswa untuk download filenya supaya bisa dibuka. Open in pop-up, jadi ketika diklik langsung muncul new tab yang menampilkan file tersebut. Itu juga opsional, tergantung Bapak Ibu sukanya yang mana. Kalau saya sih otomatis. Terus show size, ini untuk menampilkan ukuran dari file yang akan ditampilkan. Show type, ini kan ada dua macam tipe dari file, pertama PPT dan dokumen. Berhubung yang main filenya PPT, saya ingin menampilkan tipenya berupa PPT. Show output atau modified date, ini untuk menampilkan file ini terakhir dihapus kapan atau dimodifikasi kapan. Karena ada beberapa course yang paper yang ada beberapa course, biasanya itu sudah mengupload paper sudah lama sejak tahun 2016 nggak pernah di-upgrade, dan itu ketahuan. Oh, ini papernya nggak pernah di-update. Gunanya itu untuk itu. Common Module Settings, ini gunanya untuk file ini pengen ditunjukkan atau disembunyikan. Biasanya ada beberapa dosen yang, oh jangan ditampilkan dulu, ini saya mau menampilkan file ini, tuh, tapi nggak mau nyeting restrict access, tinggal di show sama hide. Itu juga bisa Bapak Ibu. Tapi secara default-nya show. Restrict access sama seperti tadi, tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kelas besar menggunakan grup, atau ada tugas kelompok juga menggunakan grup. Ini untuk melacak mahasiswa itu sudah membuka file ini atau belum, atau sudah mendownload file ini atau belum. Secara default, student can manually mark the activity as completed. Terus pilihan simpannya ada dua, save and return to course, dan save and display. Keduanya sama-sama berguna untuk menyimpan, cuman bedanya save and return to course ketika ini diklik, Bapak Ibu akan kembali ke halaman utama course, halaman utama pelatihan ULS. Kalau save and display akan masuk ke tampilan yang ini, jadi langsung masuk, oh ini filenya yang perlu di-download. Gitu. Nah, ini filenya berupa, ini deskripsinya, lalu ini size-nya, terus ini formatnya, dan ini terakhir dimodifikasi. Gitu. Tampilan di halaman depannya seperti ini. Kalau misalkan, saya keliru ini, saya nggak mau menampilkan ukuran dan tipe filenya, caranya bagaimana? Ini di lurusnya file ini, lurusnya PPT ULS ini ada tombol edit. Ini digunakan untuk mengedit file ini, Bapak Ibu. Klik edit, edit settings. Di uncheck. Terus kalau misalkan mau merubah filenya menjadi yang dokumen, tinggal ini diklik, set as main file. Jadi mahasiswa akan mendownload file ini. Terus kalau mau menghapus bagaimana? Sama seperti tadi, ini diklik edit, lalu delete. Di sini juga ada hide, duplicate, assign role, dan lain sebagainya. Hide ini digunakan untuk menyembunyikan file ini kepada mahasiswa. Tampilannya abu-abu karena di sini
role saya sebagai dosen, jadi masih tetap bisa melihat apa yang terjadi di dalam kelas ini. Kalau diduplikat berarti menduplikat file ini. Namanya apa? Biasanya ada beberapa dosen itu satu file itu pengennya di-upload untuk satu file untuk beberapa grup KP. Tinggal diedit setting saja, tambahkan grupnya EB, sininya diganti. Nah, jadi tidak perlu upload dari awal lagi, tinggal diduplikat, ganti setting sebentar, terus sudah jadi dua file seperti ini. Terus ya itu caranya upload file, kan ini di hide. Berhubung Bapak Ibu role-nya sebagai dosen masih tetap melihat dan penasaran ini tampilan di mahasiswa ini sudah benar atau belum, sudah masih kelihatan atau belum, saya nggak yakin. Bapak Ibu bisa merubah role-nya secara sementara dengan cara switch role. Di kanan ini scroll sampai ke bawah. Ini ada switch role, akan diklik, ganti role-nya sebagai mahasiswa. Tadi di topik 3 ada 2 file Bapak Ibu. Tapi di sini tidak terlihat kepada mahasiswa karena tadi di hide. Filenya di hide, disembunyikan. Jadi mahasiswa tidak bisa melihat. Lalu caranya kembali ke sebagai dosen bagaimana? Di sebelah kanan ini silakan diklik, lalu keluar drop down-nya, langsung klik return to my normal role. Nah, muncul lagi Bapak Ibu. Ini mahasiswa bisa cek, atau Bapak Ibu bisa cek secara manual, karena tadi settingannya seperti itu. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Silakan langsung unmute saja Bapak Ibu. Tadi kan caranya mengupload file. Jadi fungsinya saya mau menambahkan di add an activity or resource ini tidak hanya menambahkan file saja, tetapi ada berbagai macam fitur yang Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri atau ikut YLS Week selanjutnya, mulai besok sampai Jumat, dan itu akan menjelaskan tentang assignment, lalu quiz, dan lain-lain. Tapi saat ini kita menjelaskan cuma upload file saja. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau terlalu cepat Bu saya menjelaskannya? Upload file ini lebih baik di-upload satu persatu. Itu opsional sih Bapak Ibu. Kalau misalkan kan saya mencontohkan ini filenya 3. Kalau saya diposisikan sebagai dosen dan saya memiliki 3 paper dan memiliki 3 kelas, saya ingin setiap kelas mempunyai file yang berbeda, lebih baik saya upload jadi 1, tinggal saya rubah file mana yang akan di-download per KP. Itu juga opsional. Kalau misalkan Bapak Ibu nyamannya satu persatu, ya silahkan upload satu persatu. Seperti itu. Kalau saya, misalkan saya sebagai dosen, lalu saya disuruh mengajar 3 kelas KP yang berbeda. Saya punya 3 paper,
paper ini mirip-mirip, tapi paper A untuk kelas A, paper B untuk B, paper C untuk B, untuk C ya tinggal saya upload jadi satu, tinggal dirubah saja main filenya sama restrict aksesnya. Itu, jadi kembali lagi ke kebutuhan Bapak Ibu dan senyamannya Bapak Ibu. Pada dasarnya menggunakan ULS ini kalau sering-sering dipakai, sering-sering main sama ULS, itu jadi kebiasa kok Bapak Ibu, lebih enak dan lebih memudahkan interaksi dengan mahasiswa. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya mau menambahkan user ke dalam suatu mata kuliah. Jadi tadi Pak Hendy sudah sempat mention kalau misalkan ada mahasiswa ingin ikut kelasnya Bapak Ibu tanpa memasukkan mata kuliah itu ke perwalian, cuman duduk saja dan lihat sambil mengulang, itu bisa. Caranya bagaimana? Caranya di sebelah kanan ini ada course administration, ada bagian users, dan ada enrolled users. Enrolled user ini adalah list dari user yang ada di pelatihan ULS dan beserta role-nya. Ini ada nama-nama dosennya, terus role-nya sebagai apa, terus ada, tapi saya mencontohkan menambahkan Felicia sebagai mahasiswa. Gimana cara menambahkan mahasiswa itu ke dalam mata kuliah kita? Caranya di sini ada enroll users di atas dan di bawah. Tombolnya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya bisa mengenroll dosen, asisten dosen, dan mahasiswa. Bapak Ibu tidak bisa mengenroll sebagai asisten dosen dan dosen PJMK. Jadi untuk mengenroll, misalkan teman dosennya Bapak Ibu sebagai teman dosennya Bapak Ibu yang berstatus LB, untuk masuk ke dalam mata kuliah yang Bapak Ibu ambil sebagai dosen, itu harus meminta bantuan BPKB, karena yang bisa memberikan full sebagai dosen PJMK hanya BPKB. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hendy juga, caranya kirimkan data dosen LB berupa nama, email, dan kode mata kuliah, dan periode. Kenapa kok periode? Jadi dosen LB itu tidak mungkin selamanya mengajar mata kuliah itu. Biasanya kan mengajar itu per 1 semester. Memang ada beberapa mata kuliah yang mengajar yang mata kuliah yang dibuka untuk 1 tahun penuh, tapi itu tidak banyak. Jadi, kita juga perlu mengetahui periode enrollment-nya dari kapan sampai kapan. Bapak Ibu sudah sambil mencoba ini, silakan dicoba Bapak Ibu. Soalnya kalau nggak dicoba, saya rasa kurang seru. Saya lebih baik mencoba sampai tahu error. Kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kalau sambil mencoba. Saya kembali lagi ke enroll users. Di sini ada assign role. Bapak Ibu ingin memberikan role mahasiswa, lalu enrollment option-nya ada durasi dan starting from. Nanti saya tunjukkan cara bacanya gimana biar Bapak Ibu nggak bingung waktu enroll mahasiswa itu seperti apa. Saya contohkan, saya mau enroll mahasiswa selama 30 hari kepada users bernama, ini namanya kan spesifik ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan namanya yang pasaran, namanya bukan pasaran sih, lebih ke banyak data yang memiliki nama Felicia di ULS. Banyak, ini masih ada next page juga. Jadi Bapak Ibu nggak mungkin kan cari satu persatu. Saran saya, gunakan nama yang spesifik, kalau bisa nama yang lengkap. Seperti yang tadi saya contohkan. Saya ingin mengenrollkan
user bernama Cika Benedi sebagai mahasiswa selama 30 hari. Ini klik enroll. Lalu scroll sedikit sampai ketemu finish enrolling system. Ini kalau satu, silakan langsung klik finish, atau kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengenrolkan dua mahasiswa, jangan diklik finish enrolling dulu, nanti nyeting lagi dari awal, ketimbang mengulang-ulang, lebih baik dipastikan saja lebih dahulu. Nah, ini tadi yang saya enrollkan. Rule-nya sebagai mahasiswa, enrollment-nya manual dari tanggal 4 Agustus sampai 3 September. Ini kok ada jamnya? Gimana kalau saya mau merubah jamnya sampai jam 12 malam? Terus misalkan tadi Bapak Ibu lupa memberikan rule. Gimana cara ngeditnya? Di sini ada tombol edit. Misalnya tombol delete. Jadi kalau misalkan mahasiswa itu ingin di-delete dari mata kuliah itu langsung diklik delete saja. Tapi kalau misalkan untuk edit, diklik edit. Ya, tadi kan jam 3 September sampai jam 12 siang. Bapak Ibu ingin merubahnya sampai jam 23. Save changes. Rule-nya kok belum ada. Caranya di sini ada tombol users dengan ada tanda plus. Silakan diklik, keluar rule yang ingin Bapak Ibu pilih, silakan pilih salah satu sesuai kebutuhan. Yang saya contohkan ini adalah saya ingin memberikan role kepada Cika Benedi sebagai mahasiswa atau asisten dosen. Kenapa kok ini ada dosen PJMK, asisten dosen PJMK? Karena status saya di sini sebagai administrator, jadi bisa menambahkan role sebagai dosen PJMK dan asisten dosen PJMK. Dari sini apakah ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Langsung raise hand atau langsung di-unmute saja Bapak Ibu. Ini saya stop share dulu supaya Bapak Ibu bisa supaya bisa kelihatan raise hand-nya. Oke, jadi gini. Pertama kan ada saya ulangi lagi. Pertama tadi aktivasi. Cara aktivasi itu harus mengisikan first name, surname, dan email address. Yang bertanda merah ini yang perlu diisi, yang lainnya optional. Lalu update profile, di logout, lalu klik link aktivasi yang ada di Kuaya, login lagi ke ULS, kembali ke login lagi ke halaman ULS, terus keluar courses-nya. Akses course bisa dari sini, bisa dari My Courses, atau dari dashboard. Itu cara aktivasi. Lalu ini untuk cara mengakses course-nya Bapak Ibu. Oh ya, tadi ada kelewatan satu, cara membuat pengumuman Bapak Ibu. Jadi pengumuman ini digunakan untuk membroadcast suatu pesan ke semua user yang ada. Maaf, tadi belum share screen ya Bapak Ibu ya. Saya share screen dulu.
Tadi ada kelupaan satu Bapak Ibu, mohon maaf. Untuk memberikan pengumuman, announcement. Jadi tampilan defaultnya kan seperti ini. Untuk menambahkan announcement, itu diklik di bagian announcement, klik announcement, add a new topic. Sebelum masuk ke add a new topic, saya perlu sampaikan pada saat awal-awal pandemi kemarin ada beberapa dosen FBE yang menggunakan announcement ini sebagai forum diskusi. Itu juga bisa Bapak Ibu. Nanti saya sampaikan caranya membuat forum diskusi menggunakan forum ini. Untuk membuat announcement, pertama harus klik add a new topic dulu. Lalu subjeknya apa? Misalkan saya ingin memberikan pengumuman kepada mahasiswa bahwa ada kuis yang harus mereka jalani minggu depan. Jadi saya sampaikan kuis. Pesannya apa yang ingin disampaikan ke mahasiswa belajar? Lalu ada file, ini optional. Terus ada pin. Gunanya pin ini biasanya kan ada beberapa dosen yang memberikan pengumuman. Terus saya nggak ingin ini pengumuman saya ini sangat-sangat penting, nggak mau pengumuman saya ini tenggelam. Itu silakan menggunakan fitur pin ini. Jadi pengumuman Bapak Ibu tetap berada di atas meskipun ada pengumuman-pengumuman yang baru di atas-atasnya. Tidak mungkin tenggelam istilahnya Bapak Ibu. Lalu di bawahnya ada send forum post notification with no editing time delay. Apabila ini dicentang, Bapak Ibu tidak memiliki kesempatan untuk mengedit pengumuman yang Bapak Ibu buat. Langsung saja ini dicentang, di post to forum, ini akan keluar akan masuk ke email buayanya semua user yang terenroll di mata kuliah ini. Saya contohkan satu, post to forum. Ini akan sudah dikirimkan, kita cek di Buaya. Ini yang tadi siang. Ini ada delay-nya 30 menit tadi. Nah, tampilannya seperti ini. Ini subjeknya tadi kuis. Saya disuruh belajar, seperti itu. Dan ini akan terkirim atau terbroadcast ke semua user yang ada yang terenroll di pelatihan ULS. Jadi tadi ada beberapa dosen, ada beberapa mahasiswa pasti mendapatkan email ini, mendapatkan pengumuman ini. Terus kalau tadi saya contohkan, ya, bukan with no time delay, ini dicentang. Sekarang kita coba tidak dicentang. Nah, ada pemberitahuan bahwa kita mempunyai 30 menit jika kita ingin membuat perubahan atau mengedit. Mana caranya edit? Caranya diklik discussion. Bagian terserah yang mau diedit yang mana. Saya akan mengedit di plus 2. Ini ada beberapa link. Silakan pilih edit. Nah, ini sudah berubah isinya. Kalau mau hapus, tinggal diklik delete. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Belum lanjut ke forum diskusi. Baik. Kalau untuk forum diskusi, caranya seperti ini. Sama seperti tadi, bahkan saya ingin menambahkan tambahan, kayak ada mahasiswa yang ingin ikut nimbrung di forum ini. Caranya bagaimana? Ini reply, diklik reply, pesannya apa? Akan menjawab dari seruan dari dosen itu tadi.
Ini jadi membentuk suatu thread Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau silakan reply ini, jadi bisa peserta yang lainnya juga bisa melihat gimana sih forum diskusi kalau yang terdiri dari kalau yang reply itu dari berbagai orang gitu. Saya kurang tahu Bu, di Google Classroom forum diskusinya seperti apa. Saya belum pernah menggunakan Google Classroom juga sih Bu. Saya kurang begitu paham forum diskusinya itu seperti apa. Terus kan ini ada pengumuman gini. Ada beberapa dosen ataupun mahasiswa yang protes ke dosennya. Kok saya nerima email ini terus Ibu, kok spam sih Bu? Pengumuman yang penting-penting jadi nggak kelihatan. Gimana caranya? Caranya di halaman depan tadi kan ada announcement. Di sini ada edit settings, ada subscription and tracking. Subscription mode-nya ini for subscription. Jadi mau nggak mau mahasiswa dipaksa dapat email tersebut dari pengumuman. Jadinya ya gitu, spam di email sini, spam di email. Caranya ya itu tadi, jangan di force, tapi diganti optional subscription. Optional. Terus ini ada, jadi settingan announcement ini ada berbagai macam, sama seperti file tadi. Ada attachment and word count, jadi kalau misalkan mahasiswa itu ingin nimbrung ke thread-nya yang tadi, saya kebiasaan pakai thread, jadi saya ngomongnya thread, ikut nimbrung ke forum diskusi itu tadi, ingin menambahkan file, saya punya file ini, itu ada maksimalnya ini di 50 MB. Jumlah file yang boleh diupload di pengumuman itu tadi atau forum diskusi itu tadi berapa, bisa disetting di sini. Dan kalau misalkan ingin menambahkan komentar, maksimal katanya itu berapa. Display word count ini digunakan untuk mahasiswa ini sudah mengetik berapa kata sih, itu jadi terhitung. Nah, lain-lainnya sama seperti tadi. Ini kelihatan kan one word, satu kata. Kelihatan kata. Seperti itu Bapak Ibu settingan untuk forum diskusi di ULS. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Jadi kita juga sudah belajar file, caranya juga sama seperti tadi, selalu di add an activity or resource, lalu klik file. Terus kalau misalkan Bapak Ibu buru-buru cuma diisi nama deskripsinya saja sama filenya, save and display. Itu kalau misalkan Bapak Ibu buru-buru. Forum diskusinya barusan masuk di email. Terus pengumuman ini kan nggak enak kan kalau dilihat dari sini aja, diklik repot banget sih, harus masuk ke announcement baru bisa melihat pengumumannya. Jadi pengumumannya itu bisa dilihat di sebelah kanan Bapak Ibu, ada tulisan latest announcement. Itu ada beberapa pengumuman, mungkin dibuat oleh tim dosennya Bapak Ibu. Saya tadi membuat 2 quiz pertama dan quiz kedua. Pengumuman untuk quiz pertama dan quiz kedua akan muncul di sini. Lalu apa bedanya dengan upcoming event? Upcoming event itu biasanya digunakan untuk deadline. Misalnya Bapak Ibu membuat assignment, terus ada deadline-nya maksimal tanggal 5 Agustus. Nanti keluar di sini dan itu akan dijelaskan
di sesi besok pagi, Bapak Ibu. Tadi sudah belajar, kita juga sudah mengetahui cara menambahkan file, menambahkan announcement, cara membuat diskusi forum, lalu menambahkan users dengan cara enroll users, enroll, setting mahasiswa, menambahkan durasinya, terus enrollment system, finish enrolling users, itu di sini. Cukup mudah kok Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu sering-sering pakai ILS. Saya stop sharing dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ya kalau masih bingung, silakan Bapak Ibu mumpung ketemu di Speak. Karena pusing. Tapi hari ini direkam, Bapak Ibu, nanti akan di-share di channel YouTube-nya PPKP. Untuk Bu Verina mungkin bisa dicoba sekalian, Bu. Di WLS itu nggak mungkin ada error kalau nggak dari jaringannya, ya dari, pokoknya nggak mungkin error. Mungkin kesalahan upload itu ada, tapi kalau error itu sangat kecil kemungkinannya, Bu. Sering-sering dicoba saja, nanti sudah terbiasa. Memang perlu menggunakan terus, Bapak Ibu. Apakah ada yang mau ditambahkan, Pak Henry? Ya, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Ardina bahwa memang benar, jadi memang harus sering dicoba, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau waktu mencoba, nanti kita akan mahir sendiri sebenarnya. Jadi kita akan ahli sendiri. Jadi mungkin kita bisa menemukan metode lain selain yang diajarkan di ULS Week ini. Jadi misalnya untuk membuat pengumuman, mungkin Bapak Ibu punya cara lain lagi yang bisa ditemukan sendiri, itu juga mungkin. Ya, tadi juga sudah disinggung bahwa panduan-panduannya itu sudah diberikan linknya. Selain itu, panduan aslinya bisa dilihat di docs.moodle.org. Ya, jadi karena kita menggunakan Moodle, ULS ini menggunakan Moodle, jadi dokumen lengkapnya di situ. Tapi ada juga yang materi yang disampaikan di ULS Week, tapi nggak ada di docs.moodle.org. Itu bisa juga terjadi karena biasanya yang di ULS Week ini kebanyakan materi yang disampaikan itu berdasarkan pengalaman, baik pengalaman kami pribadi di PPKP maupun pengalaman dosen-dosen lain yang disiarkan ke PPKP. Jadi bisa saja ULS Week yang semester berikutnya materinya sedikit berbeda atau ada tambahan lagi. Itu karena ada sharing dari dosen-dosen lain atau misalnya asdos, dari adik-adik asisten dosen atau dari staf-staf yang ditugaskan oleh prodi. Ya, itu Bapak Ibu. Intinya memang harus sering mencoba. Karena kalau tidak mencoba pasti tidak bisa. Karena ini memang istilahnya apa ya, skill. Jadi terkait dengan skill. Karena terkait dengan skill berarti harus terus dilatih. Cara melatihnya ya dipakai Bapak Ibu. Ya, pasti nanti bisa. Sebenarnya tidak sulit kok. Ya Bu Verina, jangan khawatir Bu Verina. Pertamanya kelihatannya memang pusing karena kenapa belum terbiasa menggunakannya. Tapi begitu nanti sudah terbiasa, nanti Bu Verina jadi ahli nanti. Ya, bisa-bisa juga bantu PPKP di sini, kasih materi Bu. Ya, untuk besok itu materinya tentang assignment. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan, ya,
Bagi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan lagi terkait dengan assignment, monggo besok bergabung. Ya. Jadi besok yang pagi itu tentang assignment itu sendiri, kemudian ada tentang kuesioner, lalu ada materi tentang video yang di YouTube. Jadi maksudnya begitu kita sudah membuat video pembelajaran dan sudah ditaruh di YouTube, kemudian bagaimana caranya kita mengembedkan di URS. Ya, sebenarnya videonya saya sudah buat, sudah ada di halaman depannya URS. Ya, saya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya itu kan lihat videonya, kalau besok misalnya sekalian kalau Ibu mau coba sendiri, silahkan. Ya. Terus sesi siangnya masih terkait dengan assignment, tapi model penilaian rubrik Bapak Ibu. Ya, model penilaian rubrik. Nah, rubrik ini maksudnya apa? Rubrik nanti untuk penilaiannya itu bukan langsung memberikan suatu angka, tapi memilih level dari kriteria tertentu. Nah, keuntungannya apa? Penilaiannya bisa lebih objektif. Apalagi kalau misalnya yang menilai nanti misalnya asisten dosen. Jadi tidak ada kasus lagi seperti yang sering di-sharekan di pelatihan asisten. Itu ada kasus mahasiswa banyak milih KP tertentu untuk kelas responsi atau kelas praktikum. Untuk nanti kalau misalnya yang pilih yang KPA itu karena asisten dosennya nilainya murah. Ya. Kalau yang KPB asisten dosennya nilainya pelit. Gitu. Jadi tidak ada kasus lagi seperti itu karena apa, standar penilaiannya sama yang Bapak Ibu tentukan. Jadi Bapak Ibu menentukannya melalui rubrik, asisten dosen tinggal menggunakan rubrik itu untuk menilai. Gitu. Ya, untuk materi besok sebenarnya tidak seharian. Jadi materi besok itu 2 sesi yang terpisah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin belajar assignment-nya saja, penilaian biasa, maksud penilaian biasa langsung Bapak Ibu berikan nilai 0 sampai 100, berarti ikut yang sesi pagi saja. Tapi kalau misalnya mau sekalian pengen tahu tentang rubrik, ya bagaimana cara menggunakan rubrik untuk assignment, untuk tugas, silakan ikut juga sesi siangnya. Gitu. Atau misalnya Bapak Ibu sudah pernah menggunakan assignment, sudah bisa. Tapi pengen tentang rubrik yang sesi paginya tidak ikut, tidak apa-apa, langsung ikut sesi siangnya. Gitu ya Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu silakan belajar menurut kecepatan Bapak Ibu sendiri. Kebetulan nanti kan videonya di-sharingkan. Ya, tidak masalah. Itulah sebenarnya keuntungannya dari online ini. Jadi selama pandemi ini itu memang ada untungnya juga. Online ini bisa, apalagi kalau misalnya modelnya asinkronus, bisa ada videonya atau ada materi yang bisa diakses oleh mahasiswa secara mandiri atau oleh peserta pelatihan atau peserta ini workshop, webinar dan sebagainya, bisa dipelajari sendiri sesuai dengan kecepatannya. Ya, itulah keuntungan online learning. Jadi sebenarnya pandemi ini tidak cuma merugikan saja, tidak cuma ruginya saja, tapi kalau saya lihat malah untungnya ya juga banyak. Jadi memperbaiki banyak hal. Jadi dari kita yang dulu misalnya ya sudah berada di zona nyaman, akhirnya improve lagi. Gimana sih kok dulu nyaman dengan offline, sekarang improve lagi. Gimana sih kalau online? Nah, nanti setelah 1 tahun, 2 tahun nanti Bapak Ibu bisa jadi masternya online learning. Ya, kemudian monggo silahkan belajar semuanya, boleh. Jadi memang sebenarnya itu tugas kita sebagai dosen untuk belajar sih. Jadi belajarnya tidak putus-putus, tidak berhenti-berhenti, belajar terus. Ya apa yang bisa
kita lakukan demi mahasiswa. Ya, jadi intinya nanti sebenarnya untuk online maupun offline itu sebenarnya sama. Jadi kita mendesainkan aktivitas belajarnya mahasiswa. Ya, sebenarnya sama. Nah, tapi nanti kalau yang masalah bagaimana desain online itu nanti materi lain lagi, Bapak Ibu. Silakan nanti tunggu hal lain, tunggu pelatihan berikutnya atau sesi berikutnya. Nanti akan ada pengumuman. Kami sedang berusaha merancang untuk yang instructional design untuk online learning pelatihannya. Jadi supaya Bapak Ibu mempunyai bekal yang cukup untuk mengembangkan materi Bapak Ibu dari yang offline menjadi online. Ya. Jadi walaupun misalnya pandemi ini sudah berakhir, offline sudah mulai masuk, Bapak Ibu tetap bisa juga mengembangkan yang online. Bahkan nanti bisa, karena online berarti yang akses nggak terbatas oleh mahasiswa Surabaya, tapi bisa seluruh Indonesia. Ya. Apalagi kalau misalnya materinya dalam bahasa Inggris, bisa seluruh dunia. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang hari Kamis itu tentang kuis. Ya. Jadi silakan jika ingin belajar lebih lanjut tentang kuis online, silakan ikut sesi yang hari Kamis. Kalau sesi yang hari Kamis ini seharian, Bapak Ibu, seharian. Jadi sesinya full dari pagi sampai sore. Ya. Itu yang sesi Kamis. Kemudian yang sesi Jumat pagi masih terkait dengan kuis, tapi bentuk soal lain. Jadi bentuk soal selain multiple choice. Kalau yang hari Kamis itu bentuk soalnya cuma satu, yaitu multiple choice. Gitu. Terus kalau yang Jumat siang tadi sudah disinggung Ardina terkait dengan grup, ya, kelompok. Jadi bagaimana cara kita memaksimalkan group learning untuk mahasiswa melalui online learning. Itu bisa. Silakan kalau Bapak Ibu tertarik, monggo. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya terlewatkan untuk mendaftar, bisa kirim email di pembelajaran@unit.ubaya.id untuk mendaftarkan diri. Karena nanti yang sudah mendaftar nanti akan dapat meeting ID dan passwordnya untuk mengikuti sesinya. Ya, saya rasa itu saja untuk hari ini. Oh ya, jangan lupa kami mohon Bapak Ibu untuk bisa mengisi evaluasi kegiatan ULS Week. Linknya sudah ada di grup chat. Ya. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi sebagai evaluasi kegiatan. Foto dulu Pak. Apa? Foto. Oh iya, sebelum sesinya berakhir kita foto dulu. Mohon kalau berkenan Bapak Ibu bisa nyalakan kameranya. Nah, kita foto sama-sama dulu. Kita hitung sampai 3 ya Bapak Ibu. Videonya cuma dinyalakan Bapak. Ya, semua. Darina. Iya, tidak apa-apa Bu. Namanya kan sudah muncul. Ya. Sudah. Oke. Oh ini Ya. bagian sudah. Ya, sudah. Ya. Yang kurang sedikit Bu. Kelihatan matanya saja. Sudah saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih sudah hadir satu sesi ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih Pak Henry. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih semua, Pak Henry, Dina. Sama-sama Bu Dian. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih Bu Savitri. Terima kasih.